Dan untuk mengetahui kondisi terkini, langsung saja kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di sirkuit Mandalika. Albi, ini satu kabar menggembirakan datang dari Mario Aji di kelas Moto3. Selain saya akan minta Albi ceritakan bagaimana jalan sesi kualifikasi, peluang Mario, yang juga ditunggu-tunggu adalah bagaimana peluang untuk kelas MotoGP. Silakan Albi. Selamat sore Mayfrey, salam dari Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih banyak bagaimana dengan sesi MotoGP yang digelar di sirkuit internasional Mandalika pada hari Sabtu ini, saya ingin menggambarkan dulu kepada Anda bagaimana situasi di hari Sabtu di sekitar sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat ini. Mayfrey, ini adalah kawasan office modular para pembalap dan juga tim-timnya berada. Dan jika dibandingkan dengan beberapa hari kemarin, hari ini sudah terlihat lebih ramai karena sejumlah penonton, khususnya yang membeli tiket VIP Royal Box, baik itu Premier Class maupun Deluxe Class, mendapatkan akses untuk bisa berada di kawasan ini sehingga ketika ada rider ataupun tim-tim favorit mereka bisa berfoto dan juga sekedar melihat bagaimana aktivitas para pembalap dan juga timnya setelah melakukan sejumlah sesi yang ada di lintasan sirkuit internasional Mandalika. Dan cuaca juga pada hari ini terlihat sangat cerah, walaupun pagi tadi hujan deras mengguyur kawasan Mandalika, tetapi memasuki siang hari kawasan di Mandalika berubah menjadi cerah dan cukup nikmati suasana yang ada di Mandalika karena vibes liburannya sangat terasa sekali. Dan Mayfrey, saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sesi kualifikasi dan juga sejumlah sesi lainnya yang digelar pada hari ini sendiri. Untuk kelas Moto3, ini memang ada perwakilan dari negara Indonesia yaitu Mario Suryo Aji yang memang membela tim Honda Asia seperti itu. Dan yang menggembirakannya lagi, Mario Suryo Aji ini berhasil masuk ke posisi 3 untuk start di race Moto3 besok pada pukul 12 siang nanti. Dan kalau misalnya saya ingin menggambarkan Mario Suryo Aji sendiri sebelumnya sudah melakukan perjuangan yang cukup berat mulai dari free practice 3, free practice 2 dan juga free practice 1 sehingga akhirnya Mario Suryo Aji bisa berhasil tembus ke kualifikasi ke-1 dan juga kedua sampai akhirnya bisa bersaing dengan pembalap-pembalap internasional lainnya. Tadi selesai dari free practice setelah dilakukan dan kualifikasi juga sudah dilakukan, saya sempat bertemu dengan Mario Suryo Aji dan juga menanyakan bagaimana kesannya dan juga targetnya pada saat race besok. Mario Suryo Aji yang merupakan remaja berusia 18 tahun asal Jawa Timur ini mengatakan bahwa dirinya sangat siap dan akan menikmati jalannya seri balap yang akan dilakukan pada hari Minggu besok tanggal 20 Maret 2022. Mario Suryo Aji juga mengatakan sempat berpuasa dari media sosial untuk mengurangi beban mental karena memang Mario merasakan banyak sekali dukungan yang datang dari masyarakat yang ada di Indonesia sendiri, serta Mario merasa ini adalah tempat dia berasal yaitu dari Indonesia sehingga hasil terbaik dia butuhkan dan juga dia akan berfokus untuk balapan besok. Dan kita memang ingin sekali melihat pembalap Indonesia ini bisa mengibarkan bendera merah putih dan juga bisa berada di atas podium sehingga lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa dikumandangkan di sirkuit internasional Mandalika. Tadi juga Mario sempat memberikan kesan bahwa berharap adanya dukungan dari masyarakat Indonesia untuk dirinya agar dirinya nanti bisa menjadi minimal podium apapun posisinya, baik itu posisi 3, 2 atau bahkan 1, sehingga masyarakat Indonesia yang sudah mendukungnya bisa lebih merasa puas dan juga bisa merasa lebih bangga lagi kepada Mario Suryo Aji yang merupakan satu-satunya wakil dari Indonesia yang ada di kelas Moto3 maupun di kelas Grand Prix yang digelar pada musim 2022 ini. Nah, selain Moto3 juga ada beberapa kelas lainnya seperti Moto2 dan juga MotoGP, tapi saya akan menjelaskan terkait dengan MotoGP sendiri, Mayfrey, karena ini memiliki fans yang lebih besar dan juga lebih banyak di Indonesia. Ada nama-nama besar seperti Marc Marquez, lalu Fabio Quartararo yang tentu sudah dikenal banyak masyarakat. Tetapi untuk nama Marc Marquez sayangnya tidak masuk ke dalam 10 besar pembalap tercepat yang akan mengisi grid ataupun row terdepan, baris terdepan pada saat melakukan race besok tanggal 20 Maret 2022. Dan saya memiliki catatan di mana Fabio Quartararo yang merupakan juara dunia tahun 2021 ataupun tahun lalu ini berhasil menempati pole position ataupun posisi start pertama besok di race yang akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah ataupun pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul oleh Jorge Martin dan juga Johan Zarco. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan karena kalau misalnya saya ulas pada saat race pertama di Qatar 2 pekan yang lalu, Fabio Quartararo ini hanya bisa mampu finish di posisi 9. Dan Fabio menyatakan bahwa Yamaha tidak memiliki perkembangan apapun
yang terjadi karena pada saat sesi pramusim yang digelar di sirkuit Mandalika, Fabio Quartararo juga merasakan kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan motornya dan juga trek yang ada di kawasan sirkuit Mandalika. Tetapi Fabio Quartararo akhirnya membuktikan bahwa sirkuit Mandalika bisa dia jinakan hingga akhirnya setelah free practice 2 dia menjadi yang tercepat, lalu di kualifikasi kedua dia juga mencatatkan yang tercepat. Selain itu, untuk nama-nama lainnya adalah Jorge Martin di posisi kedua, Johan Zarco di posisi ketiga, lalu ada pembalap KTM yaitu Brad Binder di posisi keempat, dan juga juara satu di seri pembuka MotoGP 2022 di Qatar lalu yaitu Enea Bastianini ada di posisi kelima untuk start besok. Sehingga kita akan melihat bagaimana keseruan yang akan terjadi pada seri balapan yang akan digelar besok, karena ada sejumlah rekor yang nantinya akan dipecahkan sekaligus di sirkuit Mandalika. Yang pertama adalah siapa yang akan menjadi yang tercepat, lalu siapakah yang akan mendapatkan putaran lap terbanyak, dan siapakah yang akan menjadi juara pertama sirkuit Mandalika. Karena sirkuit Mandalika ini sendiri baru sekali ini menjadi tuan rumah gelaran MotoGP 2022, karena Indonesia setelah 25 tahun yang lalu belum pernah menggelar lagi acara serupa, karena terakhir dilakukan adalah di Sentul International Circuit pada tahun 1997. Dan besok juga Presiden Joko Widodo diharapkan untuk hadir karena sudah ada sejumlah pas pampres yang tadi saya lihat di sini untuk melakukan pengecekan situasi, tetapi sampai saat ini belum bisa dipastikan Presiden Jokowi akan berada di tempat duduk mana, karena ada 3 opsi. Yang pertama di Bukit 360, di Bukit Jokowi, ataupun di VIP Royal Box yang mungkin berada di bangunan pit building yang ada di belakang saya. Saya sendiri merasa tidak sabar untuk bisa menyaksikan bagaimana jalannya acara race ataupun balapan MotoGP yang akan digelar besok tanggal 20 Maret 2022. Mayfrey. Tidak hanya Albi yang tidak sabar, saya dan juga semua teman-teman di sini rasanya mau langsung berangkat ke Mandalika, nyusulin Albi dan juga tim CNN Indonesia, karena kalau dari tadi mendengarkan laporan Albi yang sangat komprehensif, rasanya kita ikut excited sekali untuk sama-sama melihat bagaimana jalannya balapan besok, apalagi tadi disebutkan banyak ya rekor-rekor yang bisa dipecahkan, dan namanya balapan apapun bisa terjadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas kepada tim liputan CNN Indonesia langsung dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat.